بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ustaz, kami ingin membantu saudara yang susah, tapi kami lihat kalau mereka ada duit, ada rezeki, mereka menggunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagaimana sikap kami kalau suatu saat mereka minta bantuan? Iya, ini juga jadi dilema. Artinya ada orang-orang dari kerabat kita yang kalau kita bantu, duit yang kita berikan nggak bermanfaat buat mereka. Digunakan untuk beli rokok, untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka tugas kita tatkala melihat mereka melakukan itu, tetap kita membantu tapi tidak memberikan duit. Umpamanya kita belikan beras, kita tanya, antum perlu apa? Untuk biaya sekolah, siap anak transfer ke rekening sekolah. Tidak duitnya yang diberikan kepada dia. Antum butuh apa? Anak butuh seragam buat anak-anaknya umpamanya. Ya sudah, belikan seragam. Kalaupun memberikan uang sekedarnya. Umpamanya sekedar ya dia mungkin perlu untuk biaya naik tren atau naik apa dia kasih. Dan ini ada orang jamaah yang mau diberangkatkan umroh nggak mau. Umpamanya ada paman mau berangkat ke ponakannya, oh sudah nggak usah paman, ana minta duitnya saja. Iya seperti itu. Jangan dikasih. Kalau memang tidak dimanfaatkan buat yang enggak. Ana kasih hadiah umroh buat dirimu supaya engkau dapat rizki nanti di sana. Berdoa di sana. Kalau dikasih duit, duitnya habis. Maka kita juga perlu memperhatikan kondisi mereka. Barakallahu fikum. Gaji bulanan tidak cukup. Apakah masa lapang yang ada, yaitu contoh di waktu malam atau minggu diisi dengan mencari kerja part time sebagai bentuk mencari nafkah atau menuntut ilmu agama? Jemaah, tadi kita sampaikan ada banyak pintu rizki. Salah satunya adalah istighfar. Kalau kita katakan, ketika antum mau nambah kerja, tadi disebutkan part time ini, iya betul part time ini jemaah. Bacanya gimana? Part time. Part time ini bahasa Indonesianya kita lembur ya. Iya, kerja tambahan gitu ya. Diambil kerja tambahan. Jangan antum berpikir kalau antum bekerja part time ini rezeki antum bertambah. Bisa jadi duitnya bertambah tapi keperluannya bertambah. Itu mungkin terjadi. Ana punya saudara di Jeddah sana, dia cerita, dia jualan kue 2 macam, selalu habis di pasar. Dia berpikir, ana mau jualan kue 4 macam supaya duitnya tambah banyak. Ternyata dia jual 4 macam, masih banyak bakinya, kuenya nggak habis jemaah. Maka ketika antum part time silahkan, tapi tetap istighfar, tetap bertakwa kepada Allah, tetap bertawakal. Perintah dari Allah untuk wabtaghu min fadli, cari, kalian bertebaran. Mungkin di situ ada usaha yang bisa menambah rezeki, kerja. Tapi yang ke-10 hal tadi tetap diingat sama kita. Doa. Terus apa lagi jamaah? Dia istighfar, bertawakal, salat duha. Iya. Ini mungkin perlu ditambahkan. Yang ke-12 salat duha. Salat duha ini termasuk membuka pintu rizki. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad atau Tirmizi, Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibna Adam, irka'li raq'ataini fi awalin nahar. Wahai anak Adam, rukulah buat aku 2 rakaat di awal hari.
Di awal hari ini sebagian ulama menerjemahkan salat subuh, sebagian mengatakan salat duha. Akfika akhirahu, sampai akhirnya aku cukupin. Jadi selain sebab yang tadi buka usaha baru, buka cabang baru, yang lain tetap diusahakan. Jadi kalau bicara menuntut ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu. Nanti Allah cukupi jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Perlukah seorang istri keluar bekerja jika ekonomi keluarga sudah mencukupi? Tambahan pula ada kemungkinan fitnah terjadi semasa pergi kerja dan di tempat kerja. Jamaah, seorang istri yang bertakwa kepada Allah, ambisi dia adalah hari akhir, bukan dunianya. Barakallahu fikum. Ketika dia melihat suaminya memerlukan bantuan, dia bantu. Asalkan pekerjaan dia sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Terus gimana kalau suaminya sudah mencukupi? Dia kenapa harus bekerja? Biasanya yang menyebabkan dia bekerja ambisi dunia. Ingin punya duit sendiri, ingin bisa belanja sendiri, ingin tidak diatur oleh suami biasanya. Tapi ada istri-istri yang tidak, enggak Ustaz. Anak ini minta izin kepada suami, diberi izin untuk bekerja. Hasilnya untuk Allah, Ustaz. Anak hasilnya itu 70% anak gunakan untuk membantu orang-orang yang sedang belajar. Atau dia mengatakan anak punya untuk membiayai guru-guru. Intinya seorang istri tidak perlu bekerja. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, tinggal di rumah kalian, kerjanya di rumah. Ngurusin apa? Bukan ngurusin anak, ngurusin negara. Negeri ini memerlukan generasi-generasi yang soleh. Di mana pabrik generasi? Di rumah. Jadi jangan pikir seorang perempuan ketika ngurusin anaknya di rumah, Allah, kerjaan anak ini apa ya, kok kurang dihargain orang. Pemimpin negeri itu lahir dari rumah-rumah itu. Jadi ketika bekerja di rumah ditanya kerjanya apa? Lagi mempersiapkan generasi masa depan. Biar suaminya yang kerja. Dan ingat, tugas memberikan nafkah itu 100% tugas siapa? Suami. Istri ini ratu jemaah. Ya, ratu. Permaisuri. Tugas suami itu terima kasih. Terima duit, kasih istri. Jadi terima kasih, terus dia. Itu tugasnya seorang suami. Jadi seorang wanita seharusnya di rumah itu alhamdulillah, suaminya pulang, jazakallah khair, masya Allah, dia kasih. Dan jangan merasa istri, saat anak kalau minta terus sama suami jadi nggak enak. Itu kewajiban suami. Jangan dipikir suami ketika memberi istri dia telah berbuat baik. Kamu terima kasih sama aku. Bukan, abang yang terima kasih sama aku. Aku yang ngurusin anak-anak semuanya. Jadi makanya anak rasa perempuan tetap di rumah. Kalau ada kerjaan yang bisa dilakukan di rumah tanpa menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri, tanpa merusak muruah dia sebagai seorang muslimah, fadhal dikerjakan. Barakallahu fikum. Apakah boleh kita berhijrah atau melancong ke negara kafir? Hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi para ulama berbicara bagaimana hukum safar ke negeri kafir. Hukum asalnya tidak boleh, kecuali bila ada keperluan yang mendesak. Contoh, ke negeri kafir memang ada perdagangan yang harus dilaksanakan di sana. Atau ke negeri kafir dalam rangka menuntut ilmu yang tidak ada di negeri dia.
Mau tidak mau ilmu ini harus dibawa ke negeri dia. Tapi para ulama menyebutkan berangkatnya dia ke negeri kafir itu dengan syarat. Salah satu syaratnya dia harus memiliki keimanan yang kuat. Jangan sampai pulang dari negeri kafir bawa ilmu yang diinginkan oleh negaranya, oleh negerinya, tapi imannya ditinggal di sana. Dia pulang imannya sudah nggak ada. Kita saja jemaah di negeri Islam kadang-kala dengar suara azan tidak tergerak ke masjid. Bagaimana di negeri yang sepanjang hari tidak mendengar suara azan? Maka perlu diperhatikan kenapa harus berangkat ke negeri kafir. Ada saudara-saudara kita yang alhamdulillah, anda lihat di Belanda banyak umat Islam, di London, kemudian di Perancis banyak umat Islam. Mereka hidup dalam risk yang tinggi sekali. Mungkin bapaknya bisa menjaga Islam, tapi belum tentu anak. Ada anak-anaknya yang na'udzubillah menjadi murtad. Bahkan Anda punya teman dari Jamaika, dia cerita, dia datang ke temannya yang ada di Amerika. Dia punya anak perempuan yang sudah remaja. Dilihat, anakmu yang perempuan mana? Sudah tidak ada. Maaf, mungkin sudah jadi pelacur. Sudah jadi anak-anak nakal. Karena di negeri sana, ketika anak itu umur 17 tahun atau 18 tahun, itu orang tuanya tidak bisa mengatur anaknya lagi. Si anak bisa melaporkan bapaknya kepada polis. Bapakku seperti ini. Na'udzubillah ya. Maka bagi yang tinggal di sana, dia punya resiko yang tinggi. Jadi lihat, kalau ngana di sana alhamdulillah bisa jaga diri, bahkan bisa berdakwah, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Adakah kita perlu tinggalkan negara kita yang aman untuk pergi hijrah tempat lain yang kita rasa suka untuk menuntut ilmu di sana? Jadi kalau kita aman di negeri kita, tapi kita hendak menuntut ilmu di negeri lain, tafadhol. Jadi tidak disebut hijrah sejatinya, tapi dia sedang merantau menuntut ilmu, kemudian dia balik lagi ke negeri. Baik, ini pertanyaan terakhir, Anda rasa atau ada yang lainnya? Apakah berkira-kira atau menghitung-hitung perbelanjaan makanan bagi memastikan gaji bulanan mencukupi dianggap sebagai kedekut? Apa kedekut? Ini bahasa Melayu, kedekut, Masya Allah. Bahasa Nusantara. Dilarang agama. Perlu dilihat, ada orang jemaah pelit tapi tidak ngomong pelit. Enggak Ustaz, ini untuk berhemat bahasanya. Ini untuk mengatur jalannya ekonomi. Ya kalau memang tujuannya itu tidak ada masalah. Dia tidak pelit, artinya dia tahu ini gaji ana cuma 1.000 ringgit. Biasanya laki-laki jamaah kalau masih miskin, gajinya dikasihkan semua kepada istrinya. Ini duitnya harus cukup. Sudah, itu yang aku punya. Tapi kadang-kala suami kalau sudah banyak duitnya, sudah nggak lagi. Perlu berapa duitnya? Katanya, dulu dikasih semua karena belum cukup jamaah. Maka kalau menghitung-hitung, tujuannya memang untuk memastikan biaya listrik sekian, biaya ini sekian, tidak masalah. Tapi tidak menghalangi dia untuk bersedekah. Karena sedekah itu termasuk salah satu kunci rezeki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Apakah wajib memberi uang pada ibu bapak yang keperluannya sudah sedia ada mencukupi, tetapi anaknya pula yang kurang mampu? Jamaah rahimakumullah, anak ketika memberi orang tua, ketika memberi ibu bapaknya, tidak harus ibu bapaknya itu perlu. Bisa jadi pemberian dia itu hadiah. Subhanallah, bapak ibu itu kalau diberi sama anaknya, itu berbahagia bukan karena jumlahnya, tapi berbahagia karena kepedulian anaknya. Anaknya ingat sama bapaknya.
Mungkin yang diberikan anaknya, bapak ibunya bisa beli 10. Tapi ketika anaknya yang memberi, itu akan berada dalam hati bapak ibunya, nggak dilupakan. Jadi sang anak, tolong anak ini, ketika datang ke rumah bapak ibunya, mungkin beli apalah sesuatu ke orang tuanya. Hanya untuk memberikan hadiah supaya bapak ibunya berbahagia. Karena silaturahim termasuk kunci rizki. Jadi apa yang antum berikan kepada bapak ibu antum, itu akan diganti sama Allah. Maka tidak harus banyak. Tapi kalau seorang anak, Ustaz, ana masih perlu, Ustaz. Ya kalau antum masih perlu, antum puasa Senin Kemis. Sisihkan duit buat orang tua. Jamaah, kita bisa lakukan itu demi mencari rezeki, tujuannya berbagi sama orang tua. Ini pertanyaan terakhir. Ustaz, saya anak laki-laki yang tua. Ibu saya sudah kehilangan suami. Kemana suaminya? Meninggal maksudnya. Anak pikir hilang suaminya, kemana? Dan saya punya adik-beradik yang lain. Soalan saya, antara keperluan berbakti dengan keluarga dan menikah, mana lebih afdol? Iya, ini pertanyaan sering anak ditanyakan. Ada seorang ibu yang takut bila anaknya menikah, nanti anaknya lupa sama ibunya. Sehingga banyak orang tua menunda pernikahan anaknya. Jangan dulu menikah, jangan dulu menikah. Kenapa? Karena banyak di masyarakat yang sudah menikah nggak berbakti lagi sama orang tuanya, nggak peduli lagi sama adik dan kakaknya. Dia hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan bininya, memikirkan istrinya dan anak-anaknya. Oleh karena itu, ingat firman Allah di surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengingatkan nih para anak nih. Allah mengatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, ketika anak ini sampai ke puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun, dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seorang anak ketika dia umur 40 tahun biasanya sudah kaya, biasanya sudah punya rumah, biasanya sudah punya keluarga, punya anak. Banyak di antara mereka yang tidak peduli sama keluarganya, sama orang tuanya. Karena dia merasa punya kewajiban bersama istri dan anak-anaknya. Allah ingatkan, baca doa, engkau itu ada karena ada orang tuamu. Maka mohon bantu hamba untuk bersyukur kepadamu dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi kalau anda lihat apa yang harus antum lakukan? Yang pertama, tunjukkan kepada ibu antum kalau antum anak yang berbakti. Yang kedua, cari istri yang siap membantu antum berbakti sama orang tua. Sampaikan kepada istri, ana punya ibu dan punya adik-adik. Sebagian perempuan jamaah itu melihat calon suaminya ini menanggung beban keluarganya, dia nggak mau. Berat buat dia. Karena apa? Oh, nanti gajinya akan dibagi sama orang tua, dibagi sama kakak beradiknya. Dia lupa bahwa ketika suaminya berbagi sama orang tuanya, suaminya sedang membuka pintu rezeki yang lainnya. Jadi semuanya pintu rezeki. Maka ketika antum mau menikah, cari istri yang soleha, yang siap untuk berbakti sama orang tua, ibu antum, dan mendampingi antum untuk menjaga anak-anaknya. Jabir bin Abdullah, ketika bapaknya meninggal dunia, Jabir bin Abdullah menikah dengan janda. Dia menikah dengan janda. Ditanya sama Rasul SAW, halla bikron, Jabir kenapa nggak nikah sama gadis? Itu dia. Engkau bisa bercengkrama, senang-senang sama dia. Janda ini kan susah jemaah. Janda ini kadang-kala ingat sama suaminya yang dulu. Jadi sama suaminya yang sekarang, kalau suaminya melakukan tindakan yang tidak baik, dia ingat sama suaminya yang dulu, ingin kembali kepada suami yang dulu. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa engkau tidak menikah dengan bikir, dengan gadis? Kata Jabir, ya Rasulullah, bapakku meninggal dunia, meninggalkan adik-adik, anak-anak yang banyak yang masih kecil-kecil. Kalau aku menikah sama gadis,
ya gimana dia akan membantuku merawat adik-adikku? Maka ketika antum mau menikah pun, antum bisa menikah dengan janda. Cari janda yang banyak fulusnya. Sekalian untuk bantu adik-adik antum. Tapi janda yang soleha, banyak fulusnya, yang soleha, yang bisa membantu antum untuk keperluan antum. Dan ibu pun akan suka. Kalau janda kayak gini, ibu setuju lah. Tapi ingat, tetap yang menjadi ukuran pertama agama dan ketakwaan perempuan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan antar malam jamaah. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.